Tahap 1, bagian 1, awal perselingkuhan. Namanya Indah. Usianya 35 tahun. Penampilannya selalu rapi, elegan, dan memikat. Ia adalah sosok istri sempurna dalam pandangan tetangga dan keluarga. Istri dari Arman, seorang direktur utama di perusahaan properti besar di Jakarta. Rumah mewah mereka berdiri megah di kawasan elit, namun sepi. Hanya suara jam dinding yang menemani Indah setiap malam. Sudah 10 tahun pernikahan mereka berjalan. Sayangnya, belum juga ada anak. Indah sudah mencoba berbagai cara, mulai dari program kehamilan hingga pengobatan alternatif. Tapi Arman selalu berkata, "Nggak apa-apa sayang, mungkin memang belum rezeki kita." Namun kalimat itu berubah beberapa bulan terakhir. Arman mulai pulang larut malam, tak pernah lagi menyentuh masakan Indah. Ponselnya selalu dalam mode diam, dan jika ditelepon Indah, jawabannya selalu singkat. Lagi rapat, lagi di jalan, capek, nanti bicara lagi. Indah mencoba mengerti, tapi hatinya mulai terasa ganjil. Suatu malam, saat Arman tertidur, Indah memberanikan diri membuka ponselnya. Ia hafal passwordnya. Jemarinya gemetar saat membuka aplikasi WhatsApp. Di sana, sebuah nama muncul paling atas, Citra. Foto profilnya perempuan muda dengan rambut panjang bergelombang dan senyum manis. Isi percakapannya menusuk dada Indah. "Citra, kamu beneran sayang aku? Atau aku cuma mainan aja?" "Arman, aku serius. Kalau kamu hamil, aku nikahi kamu. Aku butuh penerus, Cit, dan kamu bisa kasih itu ke aku." "Citra, aku telat haid udah 3 minggu. "Arman, kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai Indah tahu dulu." Indah nyaris menjatuhkan ponsel. Tangisnya tak terbendung, dunia seakan runtuh di depan matanya. Ia berjalan ke kamar mandi, mengunci diri, dan menangis dalam senyap. Keesokan harinya, Arman bersikap biasa saja, seolah tak ada yang salah. Tapi Indah mulai diam. Jarak antara mereka makin terasa. Indah mulai mencari tahu siapa Citra. Lewat akun Instagram, ia menemukan gadis itu. Citra baru bekerja di perusahaan milik Arman sebagai staf marketing. Masih muda, baru 25 tahun, dengan penampilan modis dan sering memamerkan barang-barang mewah. Arman mulai pulang lebih malam, bahkan pernah 3 hari tak pulang, dengan alasan meeting di luar kota. Di sisi lain, Citra mulai merasa menang. Ia tahu Arman orang penting, kaya raya, dan jika bisa menikah dengannya, hidupnya akan berubah total. Satu malam, Arman kembali ke rumah dalam keadaan mabuk. Ia menyebut nama Citra, sambil tertidur di sofa. Indah tak sanggup lagi menahan diri. Ia bangunkan Arman dan berteriak, "Siapa Citra? Kenapa kamu tega? Aku ini istrimu." Arman yang masih setengah sadar, malah balik membentak. "Aku capek hidup begini. Kamu pikir aku nggak lelah? 10 tahun kita nikah. Nggak ada anak, nggak ada penerus. Aku laki-laki, aku punya kebutuhan." Indah menatapnya, terdiam. Hatinya hancur. Itu pertama kalinya Arman menyalahkan ketiadaan anak. 2 minggu kemudian, Arman menggugat cerai Indah. Prosesnya cepat, karena Arman menyewa pengacara top dan menyerahkan rumah serta mobil kepada Indah, seolah ingin menyelesaikan semua secara elegan. Namun Indah tahu, ini bukan elegan, ini pengkhianatan. Di minggu yang sama, Citra mengunggah foto USG di media sosial dengan caption, "Finally, baby coming soon," dengan tag akun Arman disertai emoji hati tahap 2, bagian 2. Istri sah disingkirkan, selingkuhan jadi ratu. 3 bulan setelah perceraian, nama Indah lenyap dari kehidupan Arman. Tak ada lagi jejak wanita yang pernah menemaninya dari nol, yang dulu rela hidup sederhana saat Arman masih menjadi pegawai biasa. Semua kenangan itu terkubur di balik kilau baru yang dibawa oleh sosok Citra. Citra kini resmi tinggal di rumah mewah Arman, rumah yang dulu dibangun dari hasil jeripayah Indah. Rumah yang kini penuh tawa palsu dan aroma parfum mahal. Citra tak menunggu lama untuk membaur dalam dunia elit. Dalam waktu singkat, ia sudah jadi ikon sosialita baru. Tas branded, pesta baby shower mewah, dan unggahan-unggahan manja di Instagram bersama Arman mewarnai feed-nya.
Morning kiss dari calon ayah si kecil. Tulis Citra di salah satu unggahannya memamerkan wajah Arman yang sedang tertidur di atas perutnya. Teman-teman bisnis Arman awalnya merasa aneh. Namun karena status dan kekuatan finansialnya, semua bungkam. Bahkan, beberapa kolega pria diam-diam memuji keberanian Arman menceraikan istrinya demi wanita muda. Arman merasa hidupnya sempurna. Ia seperti mendapatkan kehidupan kedua. Lebih muda, lebih segar, dan yang terpenting, calon bayi yang disebut-sebut sebagai penerus dinasti bisnis keluarga. Sementara itu, Indah perlahan-lahan mulai menghilang dari sorotan. Ia pindah ke Bandung, menyewa rumah kecil, dan membuka usaha catering rumahan. Tidak ada yang tahu rasa sakit yang ia simpan. Ia diam, tapi tidak hancur. Dalam diamnya, Indah menyusun ulang hidupnya, menolak jadi korban. Tapi sesekali, ia masih melihat unggahan Citra, sekadar menyakiti dirinya sendiri dengan luka yang belum kering. Citra semakin manja. Ia meminta macam-macam pada Arman. Perhiasan berlian, mobil baru, bahkan rencana liburan ke Eropa setelah melahirkan. Arman menuruti semuanya, bahkan sampai membelikan apartemen mewah atas nama Citra sebagai hadiah calon ibu dari anaknya. Tapi Citra bukan wanita bodoh. Ia tahu posisinya rapuh. Karena itu, ia bermain cantik. Ia membangun Citra sebagai istri yang setia dan penyayang. Ia merangkul orang tua Arman, menyuapi mereka saat makan malam, dan memeluk tangan Arman di depan umum. Ia tahu, setelah bayi lahir, posisinya akan aman. Orang tua Arman yang dulu begitu membela Indah, mulai luluh. Mungkin memang jodohnya sudah selesai. Yang penting, sekarang Arman bahagia dan bisa punya keturunan, kata sang ibu suatu malam. Waktu terus berjalan, hari persalinan pun tiba. Citra melahirkan bayi laki-laki yang sehat, melalui operasi sesar di rumah sakit elit. Tangis bayi itu disambut sukacita oleh Arman dan keluarganya. Mereka menamainya Harir, yang berarti pembebas. Sebuah simbol bahwa anak itu adalah awal baru, penerus, dan masa depan cerah. Foto bayi itu disebar ke media sosial. Selamat datang Harir Arman Pradana, the future of Pradana Group. Ratusan ucapan selamat mengalir. Arman tampak menang, istri baru, bayi pewaris, dan kehidupan yang lebih mudah. Tapi kemenangan itu semu. Di balik dinding rumah mewah mereka, Citra menyimpan kegelisahan. Setiap kali menatap Harir, ia berdebar. Bayi itu memiliki warna kulit yang lebih gelap dari Arman. Matanya mirip seseorang, bukan Arman. Saat Arman tidur, Citra duduk diam di sisi ranjang, menatap anaknya, dan bergumam, "Semoga kamu nggak pernah tahu siapa sebenarnya ayahmu." Tahap 3, bagian 3, twist, anak itu bukan milikmu. 3 bulan berlalu sejak Harir lahir, Citra kini resmi menyandang gelar Nyuma Arman Pradana di kalangan sosialita. Ia makin sering muncul di pesta amal, acara launching produk, dan wawancara podcast bertema wanita sukses dan keluarga bahagia. Arman terlihat bangga. Ia sering menimang Harir, memamerkannya kepada kolega, dan tak segan menyebut sang bayi sebagai the next CEO. Setiap malam, ia mendongeng untuk Harir, membayangkan suatu hari anak itu akan menggantikannya memimpin perusahaan. Namun kebahagiaan itu mulai retak perlahan. Suatu hari, Arman mengalami kecelakaan ringan saat perjalanan bisnis ke Surabaya. Mobilnya tergelincir di tol karena hujan deras. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sadar, tapi kehilangan banyak darah. Dokter memutuskan ia harus mendapat transfusi secepatnya. Saat tim medis mengambil data golongan darah Arman, mereka juga mencocokkan dengan anggota keluarga terdekat untuk jaga-jaga. Maka, darah Citra dan Harir pun diambil. Disinilah semuanya berubah. Dokter datang ke ruang rawat Arman dengan wajah ragu. "Dokter, maaf Pak, kami hanya ingin memastikan ini mungkin hanya salah input data, tapi golongan darah bayi Bapak tak mungkin berasal dari pasangan golongan darah Anda dan Ibu Citra." Arman bingung. Ia mencoba tenang, tapi benaknya langsung berputar. Setelah sembuh, ia tak langsung bicara ke Citra. Ia diam.
Ia meminta tes DNA diam-diam melalui kenalannya di laboratorium luar negeri. Ia ambil sampel rambut Harir dan miliknya sendiri. 2 minggu kemudian, hasilnya datang. 1 kalimat terpampang jelas di laporan. Probability of paternity 0,0%, dunia Arman runtuh. Ia pulang ke rumah tanpa ekspresi. Saat Citra menyambutnya dengan senyum manja, Arman hanya berkata pelan, "Kita harus bicara." Malam itu menjadi neraka bagi Citra. Ia gemetar saat Arman melemparkan hasil tes ke meja. "Arman, kamu bohongin aku dari awal. Harir, bukan anakku." Citra mencoba menyangkal, menangis, tapi akhirnya lututnya lemas. Ia terduduk dan mengaku, "Citra, waktu itu aku masih ada hubungan sama Reno. Dia mantan pacarku. Kami ketemu lagi waktu aku baru kerja di kantormu. Aku nggak sengaja, aku bingung. Aku nggak tahu Harir anak siapa. Tapi kamu bisa kasih aku kehidupan yang nggak pernah aku punya." Arman berdiri, wajahnya merah padam. "Arman, jadi kamu cuma manfaatin aku? Hancurin pernikahan aku? Buat anak yang bahkan bukan milikku?" Esok paginya, Arman mengusir Citra dari rumah. Semua properti atas namanya ditarik. Kartu kredit diblokir. Mobil mewah disita. Bahkan Arman menyebar pernyataan ke media bahwa ia sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Citra dan tidak bertanggung jawab atas anak tersebut. Citra mendadak jadi sorotan. Warganet menyerbunya dengan hujatan. Dari nyonya direktur, ia turun jadi simbol karma instan. Di saat semua hancur, Citra memeluk Harir sambil menangis di kos kecil pinggiran kota. "Maafkan Mama, kamu nggak salah. Mama yang salah pilih jalan." Sementara itu di Bandung, Indah sedang menyuapi anak-anak yatim dalam kegiatan sosial cateringnya. Ia membuka email dan menemukan satu pesan baru dari Arman. Subjek, "Maaf, isi. Aku sadar sekarang siapa yang benar-benar mencintaiku. Tapi mungkin semua sudah terlambat." Indah tersenyum tipis. Ia tak membalas. Ia menutup laptop dan berkata pada stafnya, "Ayo lanjut masak, hari ini banyak pesanan." Ending. Narasi penutup. Ketika cinta dikhianati demi nafsu, kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Tamat.